Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iko Setiawan, Guru Pendidikan Agama Islam dari SD NU Gratinet. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Niko akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran, yaitu yang berjudul tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, anak-anak nanti akan Pak Niko sampaikan, ya. Yuk ikuti materi yang akan Pak Niko sampaikan. Nah, anak-anak, apa kabar hari ini? Semuanya sehat semua ya? Alhamdulillah. Pak Niko doakan semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan khususnya kelancaran dalam proses pembelajaran. Allahumma amin. Nah, berikutnya anak-anak, materi ini akan Pak Niko sampaikan pada anak-anak khususnya yaitu pada kelas 3 ya. Yang pertama, mari kita akan melihat tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Nah, yang pertama yaitu siapa sih Nabi Ismail itu? Nah, pasti anak-anak tidak tahu atau kira-kira Nabi Ismail itu siapa ya? Oke, seperti itu. Nah, mari kita lihat ya penjelasan dari Pak Niko. Nabi Ismail adalah salah satu putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nah, menurut dari catatan sejarah, Nabi Ismail itu memiliki umur mencapai 137 tahun. Wah, sangat lama sekali ya. Nah, bayangkan kalau kita memiliki umur di zaman sekarang, umur 137 tahun atau usia 137 tahun sangat banyak sekali ya. Maka oleh karena itu kita bersyukur masih diberikan umur oleh Allah sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas atau amalan-amalan kita laksanakan kepada Allah. Nah, berikutnya adalah Nabi Ismail salah satu dari keturunan dari Nabi Idris dan juga dari Nabi Nuh. Nah, ia dibesarkan di lingkungan masyarakat yang taat beribadah. Ayahnya bernama Nabi Ibrahim, yang mana dari seorang nabi dan rasul. Ayahnya Nabi Ismail itu adalah juga nabi yang berjasa membangun Ka'bah. Nah, ini saya punya gambarnya anak-anak. Nah, membangun Ka'bah pada masa awal membangun Ka'bah. Nah, itu yang pertama terkait tentang siapa sih Nabi Ismail itu. Nah, yang kedua yaitu jasa-jasa dari Nabi Ismail alaihissalam. Ada apa saja jasa-jasa yang dimiliki oleh beliau? Nah, yang pertama di antara jasa-jasa dari Nabi Ismail adalah satu, membangun Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, beberapa bulan yang lalu ada sebuah isu yang sangat menggemparkan seluruh dunia, yang mana kejadian tersebut yaitu antara Israel dan juga Palestina, yaitu melakukan sebuah peperangan, yang mana perang itu dilakukan oleh Israel kepada Palestina untuk merebut kekuasaan dari sebuah kota, yang mana kota tersebut akan dihancurkan. Salah satunya adalah masjid pertama kiblat umat Islam melaksanakan ibadah sholat. Nah, masjid mana? Masjidil Al-Aqsa. Yaitu dari kejadian tersebut, perang tersebut, Israel mau merobohkan atau menghancurkan anak-anak. Bayangkan, kiblat kita pertama untuk sholat kepada Allah itu mau dihancurkan. Nah, oleh karena itu kita wajib bersyukur, berdoa, dan berdoa memohon pertolongan pada Allah. Akhirnya dari kejadian itulah Israel kalah dari Palestina, sehingga Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina tidak sampai untuk dihancurkan. Seperti itu cerita singkatnya. Yang kedua yaitu adalah mensyariatkan ibadah kurban pada masa Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul. Nah, ada istilah atau hari-hari peringatan besar
yang mana ini salah satu merupakan dari kisahnya Nabi Ismail, yaitu pada saat hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, nah itu juga disebut hari raya kurban. Mengapa? Karena pada dasarnya adalah Nabi Ismail di sini mensyariatkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan kurban seperti itu. Yang berikutnya adalah membantu ayahnya untuk membangun sebuah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Nah, ini adalah salah satu gambar yang sudah jelas yang Pak Niko punya, yaitu Masjidil Haram, yang mana masjid ini yang dibangun oleh ayahnya Nabi Ismail. Nah, ini gambarnya, yaitu Masjidil Haram, tempatnya orang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Seperti itu ini gambarnya ya, bisa dilihat ya. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui jasa-jasa yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam, yang berikutnya adalah anak-anak akan mengetahui tentang mukjizat apa saja yang dimiliki oleh Nabi Ismail. Nah, pasti anak-anak kan ingin tahu ya. Nah, yuk kita lihat. Yang pertama, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ismail yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Yang pertama adalah pijakan kakinya yang dapat menjadi sumber mata air yang sampai saat ini disebut apa? Air Zam-Zam yang berada di tanah suci Mekah. Nah, jadi mukjizat pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Ismail yaitu pijakan kakinya yang dapat membuat sumber mata air. Sumber mata air tersebut disebut air Zam-Zam yang berada di daerah tanah suci Mekah itu. Itu yang pertama. Nah, hingga saat ini sumber mata air tersebut atau air Zam-Zam itu tidak ada habis-habisnya. Walaupun beribu-ribu tahun itu tidak ada habis-habisnya, bahkan tidak pernah surut air tersebut. Ya, ajaib sekali. Itu salah satu mukjizat dari Nabi Ismail. Ya. Nah, kemudian selain dari air Zam-Zam tersebut, itu mukjizat Nabi Ismail juga salah satunya yang berada di Mekah. Ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang berjamaah, khususnya melaksanakan ibadah haji seperti itu. Itu salah satu mukjizat Nabi Ismail yang diberikan oleh Allah. Nah, setelah anak-anak mengetahui mukjizat apa yang dimiliki oleh Nabi Ismail, berikutnya kita akan mengetahui tentang kisah keteladanan yang Nabi Ismail miliki. Apa saja? Nah, kisah keteladanan Nabi Ismail yang patut kita jadikan contoh, yaitu yang pertama adalah Nabi Ismail selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ia melaksanakan semua perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Berikutnya, Nabi Ismail selalu patuh dan taat kepada orang tuanya. Nah, Nabi Ismail saja patuh kepada kedua orang tua, apalagi anaknya. Ya, ridho wa fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Jadi Nabi Ismail saja patuh dan taat kepada kedua orang tua. Jadi anak-anak harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Itu ya. Nah, berikutnya Nabi Ismail selalu sabar menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah. Nah, salah satunya yaitu adalah sabar menghadapi cobaan yang ia hadapi ketika pada saat Nabi Ibrahim diberikan anugerah oleh Allah atau sebuah pesan melalui Nabi Ibrahim turun dari langit, yaitu dari ayahnya, melalui perantara Nabi Ibrahim untuk
menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Sampai segitunya ya pesan Allah kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail. Yang terakhir yaitu kisah keteladanan Nabi Ismail adalah seorang yang bekerja keras ketika saat kecil, dan juga ia ikut serta membangun Ka'bah. Nah, jadi kisah keteladanan Nabi Ismail yang terakhir yaitu selain dia pekerja keras, dia juga salah satu orang yang membangun Ka'bah yang berada di tanah suci Makkah ini. Jadi selain Ka'bah ini yang berada di gambar ini, yaitu selain dari ayahnya yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga pernah ikut membangun Ka'bah ini. Wah, hebat sekali ya. Ya, patut kita contoh dari kisah keteladanan Nabi Ismail. Jadi yang pertama tadi kita mengenal siapa Nabi Ismail tersebut. Yang kedua kita mengetahui jasa-jasa apa saja yang dimiliki oleh Nabi Ismail atau yang diberikan Nabi Ismail. Dan yang ketiga tadi kita mengenal atau mengerti tentang mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail. Dan yang terakhir kisah keteladanan Nabi Ismail. Anak-anak, itulah penjelasan dari Pak Niko tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Semoga apa yang Pak Niko sampaikan kepada anak-anak mulai dari siapa Nabi Ismail itu sampai kepada kisahnya, semoga menjadi bekal kita ke depannya. Salah satunya kita wajib mencontoh kisahnya dari Nabi Ismail tersebut. Yang utama adalah kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Itu yang dapat Pak Niko sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tak Eko akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.